Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita. Percayalah, biarlah pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh ada hingga pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Semuanya hanya untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, bahwa kami lebih lagi untuk kami boleh mengenal-Mu secara pribadi, lepas pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Glory bagi-Mu. Engkau segalanya Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Mari angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari datang dengan kerinduan-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Jesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami mengenal-Mu, masuk lebih dalam dengan hadirat-Mu Tuhan. Syakaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan
mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, katakan ku kagum Tuhan. Yes Lord, bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada saat ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Yes Lord, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat suaramu lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami penyembah
Engkau baik Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Glory bagimu. Sembah Dia saudara. Mari bangun manusia rohmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia lebih sungguh-sungguh saudara. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari berbahasa roh yang kuat saudara. Berbahasa roh bersama-sama pagi hari ini. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Saya percaya hadirannya kuat di tengah-tengah kita. Hadirannya sanggup menjamahmu saudara. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. He's conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He's mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Savior. Savior,
Shine a light, let the world see. We're singing of the glory of the risen. Come on, angkat suaramu. Shine a light, let the world see. We're singing of the glory of the risen. Come on, Jesus. Shine a light, let the world see. And sing of the glory of the risen. Shine a light, let the world see. And sing of the glory of the risen King. Tepuk tangan sorak-sorai kepada kita. Haleluya. Ya benar Tuhan, karena Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang siap menerima kasih dari Tuhan, sama-sama berkata mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Semua berkata, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, tegarlah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Bapak Ibu masih bersuka cita bagi Tuhan, amin. Mari angkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan mulia ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita bernyanyi dengan kesungguhan hati. Haleluya.
segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua berkatamu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua berkatamu. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua berkatamu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sorak-sorak yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Biarlah segala suku bangsa sujud menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita menari. Haleluya. Hey. Haleluya. Hey. Hey. Mari bersama kita menari bagi Tuhan Bapak Ibu. Bila roh Allah ada di dalam, semua menari. Katakan bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalam, kami mau menari bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bukan menari. Mari Bapak Ibu dimanapun Engkau berada, mari semua kita menari buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menari. Ku akan menari. Ku akan menari. Bertindak menari. Haleluya. Menari. Menari. Oh, katakan ku kan menari. Ku kan menari. Menari. Haleluya. Haleluya. Sungguh-sungguh katakan, bila roh Allah ada di dalamku. Yes. Amin. Oh, kami akan terus menari memuji nama-Mu Tuhan. Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti hamba. Mari semua menari Bapak Ibu. Bukan menari. 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 Bukan menari. Menari. Haleluya. Mari semua berputar Bapak Ibu ke kiri. Bukan menari. 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 Yes. Haleluya. Oh, malas ke kanan Bapak Ibu. Menari. Haleluya. Menari seperti
bagi Tuhan kita. Jemaat Goshen, dimanapun berada, mari semua menari memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Sama berkata, Goshen suka memuji Tuhan. yes. Kami di sini suka memuji Jemaat Tuhan. Goshen, Jemaat Goshen suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji katakan Tuhan. ku mau nyanyi. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, Yes. amin. Puji Tuhan. Do do mi do fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi sila sol, mi Yes. fa Kami sol, mau terus bernyanyi bagi Engkau ya Tuhan. Puji Tuhan. Do mi do fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, Haleluya. ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang balas kanan deh. Sekarang kanan deh, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, Haleluya. ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang balas kanan deh. Sekarang kanan deh, nona manis putarlah ke Kami kanan. mau putar menari bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Haleluya. Yes. Engkau baik Tuhan. Kami mau terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpuji nama yang hidup. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami mau terus memuji Engkau. Mau terus membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan selalu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain pagi hari ini, selain hari ini Tuhan kami datang. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau mengagungkan Raja di atas segala Raja. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Firman-Mu jalan kebenaran yang hidup. Sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Thank you Lord. Mari buka tinggi-tinggi kedua tanganmu Bapak Ibu. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, sampai bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
setianya. kasih setianya selamanya. Ya Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sembah Tuhan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan sembah Tuhan. Yes, yes. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sore-sore bagi Tuhan, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. Haleluya. 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 Yes. Kami bersyukur Engkau Yes. ada di tengah-tengah kami, Amin. sedang melawat dan memberkati Yes. hidup kami. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang sedang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Yes. Tuhan ada di sini dan Tuhan melawat kami semua. Yes. Dimanapun kami berada dan duduk, Tuhan melawat dan memberkati. Yes. Tuhan menyembuhkan Yes. dan memberikan kemurahan-Nya. Yes. Berbicaralah di tengah-tengah kami, sebab kebenaran firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Kami memahami, kami mengerti, dan kami tidak mudah digoyahkan Yes. oleh apapun juga. Yes. Berikan kami kemampuan untuk paham, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita ketemu kembali. Saya senang bisa melayani di tengah-tengah saudara. Saya hari ini akan menyampaikan satu tema yang jarang dibahas, yaitu mengenai uang. Mencukupkan diri. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari-hari belakangan ini banyak orang bilang gak cukup. Saya gak cukup kalau terus-terusan kayak begini. Saya bisa gulung tikar kalau seperti sekarang. Saya kondisinya benar-benar parah, saya gak cukup. Nah saudara-saudara, hari ini selama 2 sesi, jam pertama dan nanti talk show, saya akan membahas secara tuntas mengenai hal-hal
yang menjadi isu belakangan ini. Nah, pagi hari ini yang jam pertama saya mau membahas tentang mencukupkan diri. Kita akan membaca bersama-sama dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perintah mencukupkan diri dengan apa yang ada ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang kaya atau ditujukan kepada orang miskin? Ada beberapa pertanyaan kritis yang perlu kita beri perhatian dengan serius. Sebenarnya perintah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ini ditujukan kepada orang yang kaya atau ditujukan kepada orang yang miskin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau memberikan beberapa pertanyaan kritis yang mengarahkan kita untuk memahami kata mencukupkan diri. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah orang kaya mengalami kekurangan? Halo? Orang kaya mengalami kekurangan enggak? Apakah kalau orang itu miskin, pasti mengalami kekurangan? Ini pertanyaan yang lainnya. Jadi kalau saudara berkata, apakah orang kaya itu mengalami kekurangan? Saudara jawab sendiri. Saudara yakin kalau kaya enggak mengalami kekurangan? Dan kalau orang itu miskin, apakah pasti mengalami kekurangan? Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis ini akan membuat saudara dicerahkan. Yang berikutnya saudara, yang saya mau tanya belum ini. Sebab orang itu seringkali berpikir kalau kaya nggak ngalami kekurangan. Kalau miskin pasti ngalami kekurangan. Jadi saudara-saudara, orang selalu berkata bahwa saya ini nggak cukup, selalu kurang. Ternyata kalau saya mau sampaikan dengan jujur kepada saudara, kata kurang, kata nggak cukup itu bukan cuma orang miskin. Orang kaya sekalipun akan mengatakan nggak cukup. Walaupun sudah kaya. Saudara-saudara, orang kaya sering mengeluh curhat kepada saya bahwa berat Pak, nggak cukup Pak. Loh kaya loh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi perintah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, itu bukan untuk segmen tertentu dalam hal finansial, ekonomi. Tapi ditujukan kepada semua orang yang selalu berkata tidak cukup dan yang selalu berkata kurang. Yang kedua, apakah orang Kristen tidak boleh hidup lebih baik, punya lebih banyak? Sebab kalau ada kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, boleh enggak orang Kristen itu punya lebih baik, punya lebih banyak? Benarkah orang Kristen dilarang punya lebih banyak? Yang ketiga, saudara, cukup itu sebenarnya berapa? Jadi poin yang ketiga, cukup itu sebenarnya berapa? Cukup itu ukurannya apa? Siapa yang dapat menentukan cukup dalam hidup kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha yang kaya. Dan ketika ngobrol-ngobrol saya bilang begini,
Seandainya ya Pak, orang itu dapat uang 1 bulan 10 juta, kan cukup mestinya ya Pak. Dan dia hanya senyum untuk menjawab pertanyaan saya. Dia nggak bilang iya, nggak bilang tidak, dia hanya senyum sambil noleh istrinya gitu. Dan pertanyaan itu memang sebuah pertanyaan untuk menguji apakah 10 juta ukuran yang saya sampaikan itu cukup enggak untuk seorang laupan besar, untuk seorang pengusaha besar. Dan jawabnya cuma tersenyum. Kenapa? Karena di rumahnya ada BMW, ada Alphard, ada Mercy, dan ada banyak mobil mewah lainnya yang setiap mobil itu ada sopirnya. Dan karyawannya 200. Dan kantornya banyak. Karena dia punya banyak perusahaan. Dan pertanyaan 10 juta kalau kita dapat 1 bulan kan cukup ya Pak. Dan jawabnya dia tersenyum dan dia noleh istrinya. Karena istrinya setiap hari ke salon. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada? Kenapa? Kenapa ada satu ayat yang khusus berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada? Saya mau menyampaikan kepada saudara, yang selalu berkata enggak cukup, yang selalu berkata kurang, dalam kebenaran dan terang firman Tuhan ini. Supaya semua saudara disingkapkan dan paham apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, mengapa Tuhan berkata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada? Yang pertama, karena Allah pasti memelihara hidup kita. Mari saya ajak saudara membaca Ibrani 13 ayat yang kelima tadi sekali lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa saudara-saudara? Karena Allah hadir dalam hidup kita, Dia pasti memelihara hidup kita. Allah berjanji tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Allah berjanji terus-menerus hadir, terus-menerus menolong, terus-menerus memberkati hidup kita. Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah kulihat orang benar kekurangan anak cucunya minta-minta roti. Ini berarti kehidupan orang yang disertai Tuhan akan mendapatkan kepastian pemeliharaan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau ajak saudara untuk membaca sekali lagi Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah itu saudara-saudara adalah Tuhan yang mampu menggenapi janjinya. Kalau Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, maka Ia akan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan itu. Jadi bagi orang-orang yang suka berkata, saya tidak cukup, saya nggak mungkin bisa cukup dengan segini, maka saya mau mengatakan, itu berarti saudara sedang melawan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah akan memelihara dan mencukupkan apa yang saudara perlukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara ingat bahwa dalam sebuah pertemuan Tuhan Yesus mengadakan KKR, orang-orang yang mengikuti KKR Tuhan Yesus itu sampai lupa pulang. Sehingga sudah larut malam, gak pulang-pulang. Lalu Tuhan Yesus bilang,
Bisa nggak dikasih makan tuh orang-orang? Lalu murid-muridnya bilang, nggak cukup. Loh kok nggak cukup? Uang berapa untuk kasih makan segini banyak? Selalu ada kata-kata nggak cukup. Orang selalu berhitung dengan apa yang ada. Dan selalu ujungnya berkata tidak cukup. Tapi ketika 5.000 orang itu pulang, semuanya termasuk anak-anak dan wanita, semuanya makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Kenapa? Karena bagi Tuhan mujizat selalu bisa terjadi. Bagi Tuhan yang katanya nggak cukup itu selalu bisa berlipat kali ganda. Terjadi multiplikasi kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara. Jadi orang-orang yang selalu berkata tidak cukup, tidak percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, jumlahnya itu diperkirakan oleh para ahli sekitar 2 juta orang. 2 juta. Bukan 1.000, bukan 1.500, 2 juta. Pernahkah saudara ngebayang berapa banyak makanan, suplai makanan yang harus disediakan setiap hari ketika mereka keluar sampai menuju tanah Kanaan? Supermarket mana yang mampu mensuplai makanan dalam jumlah jutaan orang itu? Satu kota berangkat keluar. Saudara-saudara, bagi manusia suplai berapapun gak akan cukup. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan itu hadir, satu hari makan 3 kali. Satu hari tetap makan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang mengalami, saya gak cukup, semuanya cukup. Saudara-saudara, saya membaca di Alkitab, ada seorang janda nabi yang miskin. Jadi tidak semua nabi kaya, ada janda nabi yang miskin. Tidak karena berhutang, orang itu kalau sudah miskin, langganan hutang, termasuk nabi gitu. Karena dia hutang, sekarang yang menanggung adalah jandanya. Ada nabinya saja dia kekurangan, gak ada nabinya karena nabinya mati. Bagaimana? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi penyertaan dan kehadiran Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, itu nyata dalam hidupnya. Sehingga janda yang miskin itu, yang gak mampu membayar hutangnya, tapi karena kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan, maka janda itu mampu membayar hutangnya dan menggagalkan anaknya untuk diambil oleh penagih hutang. Saudara-saudara, orang yang gak menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, selalu berkata, saya gak cukup. Halo? Kemarin saya terima surat. Ada orang kirim surat ke saya dan bilang begini, 3 bulan ini kami tidak terima kolekte, tidak ada perpuluhan, tidak ada panggilan khotbah di luar. Jadi kami hidup dalam keadaan gak cukup dan kekurangan. Mohon bantuan seikhlasnya. Coba. Saudara-saudara, ini yang nekat nih, berani ngomong kayak begitu. Dan yang modelnya kayak gitu jumlahnya sekarang banyak. Makin lama makin banyak. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, kalau saudara percaya firman Tuhan, bahwa ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Sebab Tuhan itu berjanji dan dia pasti mengenapi, dia tidak mungkin berdusta, karena dia tidak mungkin mengingkari firman-Nya sendiri. Maka orang yang percaya akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Saya buktinya. Saudara-saudara, Allah berjanji dan tidak akan membiarkan,
Tidak akan membiarkan kalau saudara kekurangan. Tidak akan meninggalkan hidup saudara. Dia akan bertindak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Allah tidak pernah melarang kalau orang mempunyai lebih baik dan lebih banyak. Sebab itu kerinduan hati Tuhan. Yang tidak Tuhan perkenankan adalah orang yang selalu berkata, saya enggak cukup, saya kurang. Sebab dengan demikian, engkau selalu mau berkata, tidak ada puasnya dalam hidup ini. Siapa sekarang pengusaha yang bilang cukup? Siapa di sini orang yang paling kaya yang berkata, saya enggak perlu lagi Pak, cukup Pak. Semua orang yang hatinya tidak pernah puas, selalu akan berkata tidak cukup. Yang kedua, saudara, hari-hari belakangan ini saya terbiasa khotbah online, jadi khotbahnya nggak bisa panjang. Kadang-kadang cuma 20 menit suruh berhenti sama sama gerejanya, Pak 20 menit aja, jangan 30 apalagi 45, 20 menit rata-rata. Nah hari ini saya mau khotbah rada panjang, 30 menit. Mudah-mudahan diizinkan 30 menit. Yang kedua, mengapa Tuhan berkata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada? Karena Allah mau kita itu mampu mengelola yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba sudah berikan Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini jelas nih. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman sekali-kali, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, saya mau membicarakan isu penting. Orang itu selalu mempersoalkan persepuluhan dan dibenturkan yang 10% itu dengan macam-macam. Pak, bagaimana kalau seandainya ada orang yang susah di depan saya? Apakah saya masih perlu memberikan persepuluhan? Padahal di depan saya, orang yang saya cintai, membutuhkan obat, membutuhkan makanan. Sebaiknya yang 10% saya berikan ke gereja, saya berikan kepada Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan, atau diberikan kepada janda yang atau orang yang miskin yang hidupnya sedang kekurangan dan membutuhkan makanan dan obat ini. Dan orang bilang begini, ya enggak usah kasihkan sama orang itu aja. Enggak usah kasih gereja, Tuhan kan tahu hatimu. Orang selalu membicarakan yang 10% supaya tidak perlu memberikan kepada Tuhan. Hari ini loh saya mau bicara supaya saudara paham. Orang itu hidupnya kekurangan bukan karena yang 10%. Tapi yang karena 90%-nya tidak dikelola dengan baik, maka orang akan hidup dalam kekurangan. Saudara-saudara yang 10% jangan dipersoalkan. Karena sudah jelas peruntukannya untuk Tuhan. Tapi pernahkah saudara menyadari untuk apakah yang 90% di tangan saudara, di tangan jemaat? Sebab kalau saudara tidak mampu mengelola yang 90% itu, saudara tidak akan berkembang di waktu yang akan datang. Masalah utama keuangan bukanlah terletak bagaimana caranya mencari uang lebih banyak, tapi bagaimana cara mereka mengelola apa yang sudah diterimanya. Orang selalu mempersoalkan yang 10% dan itu salah besar. Dan seringkali di sosmed begitu sarkasnya orang membicarakan tentang 10%. Saudara-saudara, orang gak pernah berbicara tentang yang 90%. Bagaimanakah saudara mengelola yang 90%, menentukan saudara hidup dalam kekurangan atau saudara hidup dalam kelimpahan. Saya mau memberikan contoh. Ada sebuah gereja yang saya kenal. Hampir 80% jemaatnya adalah orang-orang miskin semua, minta maaf. Dan
miskinnya itu di bawah rata-rata. Untuk bisa ke gereja aja, 80% jemaat yang memenuhi gedung gereja itu harus dijemput pakai mikrolet. Jadi kalau jam kebaktian yang datang itu bukan Alphard, mikrolet berderet-deret di depan gerejanya. Dan pada hari Natal, sebelum hari Natal itu tiba, pendeta dari gereja ini mengumpulkan yang 80% yang setiap hari Minggu pulang dapat beras, dapat uang untuk belanja bantuan harian, dapat sembako dan lain-lain, dikumpulkan yang 80% itu. Dan dia bilang begini, Bapak Ibu yang saya cintai, pada hari Natal ini kita mau mengadakan persembahan buat Tuhan. Saya mau semua Bapak Ibu terlibat dalam memberikan kado kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk pergi ke Liponsos yang ada di Sukolilo itu. Keputih Sukolilo. Apakah Bapak Ibu mau memberikan hadiah buat orang-orang yang hidupnya jauh lebih kekurangan daripada kita? 80% itu tidak ada yang menolak. Saya nggak tahu kenapa nggak menolak. Apa mungkin dia berpikir begini, kan yang ngasih gereja, gitu kali. Setelah selesai pendeta ini berbicara, dia ngomong lagi. Mulai sekarang kita nabung. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk menabung, mengumpulkan apa yang saudara bisa berikan untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di Liponsos Keputih Sukolilo. Saudara tahu enggak? Orang-orang itu membentuk grup-grup dan setelah mereka rundingan setiap grupnya, kepala grupnya datang semua kepada pendetanya dan dia bilang begini, mulai hari ini semua bantuan yang diberikan kepada kami, saya mau supaya gereja mengumpulkan jadi satu. Mulai hari ini, tidak perlu diberikan kepada kami. Dan saya mau semuanya diberikan kepada orang-orang yang ada di Liponsos Keputih Sukolilo. Sekarang saya tanya, apakah hidup mereka gak memerlukan semuanya itu? Perlu. Tapi ternyata sekalipun perlu, mereka itu mempunyai kemampuan untuk mengelola. Seandainya itu nggak dipakai, ya udah, yang sisa, yang dimiliki, itulah yang akan digunakan. Walaupun agak berat, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Dan 80% orang yang jadi jemaat itu, semuanya hidupnya diberkati. Apakah kaya raya? Enggak, bisa makan. Dan semua datang dengan sukacita di Liponsos pada waktu hari Natal. Mereka bersuka cita di sana, mereka memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mampu mengatur keuangan kita, orang yang miskin sekalipun akan mampu menyisihkan yang mereka miliki untuk orang lain. Jadi dengan kata lain, mereka akan berkata, saya sudah cukup dengan apa yang ada. Orang yang merasa cukup bisa berbagi dengan sesamanya. Orang yang selalu berkata kurang, gak cukup, gak pernah ada ruang di hatinya bagi orang lain. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas. So, orang itu kalau gak cukup selalu ujungnya rampas barangnya orang lain. Dan jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kita tidak mampu mengatur keuangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita akan selalu merasa tidak cukup. Dan Tuhan menghendaki kita selalu berkata, cukup karena aku mampu mengaturnya. Bahkan kita bisa mengalami banyak persoalan yang tidak perlu karena kita mampu berkata cukup. Saudara-saudara, hari-hari belakangan ini ada banyak pengusaha-pengusaha yang baik hati,
yang menghubungi saya dan bertanya begini, Bapak Pendeta Henoh, apakah Bapak mengenal hamba-hamba Tuhan di desa yang kekurangan? Kalau Bapak mendengar atau mengetahui, tolong beritahu kepada kami. Kami memang menyediakan anggaran untuk hamba-hamba Tuhan yang hidupnya kekurangan. Terima kasih Bapak kalau Bapak berkenan untuk menolong kami, supaya bantuan kami tepat sasaran. Saya bilang, sekarang ini yang kena dampak bukan cuma di desa. Yang kena dampak itu semuanya, ya desa, ya kota. Saya sudah ngomong jelas, ya desa, ya kota, supaya ngelihat ke saya juga gitu loh. Tapi dia nggak paham, dia bilang gini, tolong yang di desa. Baru dia selesai ngomong, hari Minggu ada orang menghubungi saya. Bapak, saya hidup dalam kondisi tidak tahu apa yang harus dimakan. Apakah Bapak boleh mendoakan saya? Saya tahu paham betul bahasa mendoakan itu. Karena saya bukan setahun 2 tahun menjadi pendeta, jadi gembala sidang, jadi hamba Tuhan. Kata mendoakan itu paham saya. Kalau orang nggak bisa makan, minta didoakan, saya paham apa maksudnya kata mendoakan. Apalagi yang ngomong sama-sama pendeta. Gak usah diterjemahkan, saya paham. Gak usah pakai buku hermeneutik, saya ngerti. Lalu sebentar ya, boleh tahu nomor rekeningmu berapa? Ini Pak, langsung dikasih. Orang kalau sudah nggak mampu makan, itu cepat ngasihkan nomor rekening. Saya nggak lapor sama istri saya buka rekening saya, langsung saya kirim. Ini ngomong bukan ada maksud apa-apa. Setelah saya kirim, saya ngomong sama istri. Lalu istri saya bilang gini, ya kasihan, sudah kamu kirim, sudah. Kemudian setelah saya kirim, kan semestinya selesai. Saya telepon itu pengusaha yang pernah menghubungi saya. Ini ada hamba Tuhan di daerah ini, daerah desa, membutuhkan pertolongan. Ini nomor rekeningnya. Siap Pak, untuk saya laksanakan. Ya kirim uang. Enggak pakai babi bu, kirim. Jumlahnya berapa? Gede, kirim. Saya telepon pendeta-pendeta yang hidupnya saya tahu tidak mungkin kekurangan. Saya telepon, ini ada orang, teman kita, kekurangan. Siap Pak, kirim langsung. Dan hamba Tuhan itu nggak ngomong. Kalau pendeta-pendeta lain dan cukong-cukong itu kirim. Saya telepon, apakah ada orang yang kirim uang selain saya? Ada Pak, apakah ini temannya Bapak? Ada Pak, ini apakah temannya Bapak? Iya betul. Boleh tahu berapa yang angkanya dia kirimkan? Sekian Pak, sekian Pak, sekian Pak, sekian Pak. Cukup enggak? Saya enggak pernah bermimpi bisa hidup dengan berkat yang begitu Tuhan kirimkan. Karena saya percaya Tuhan pelihara. Ya udah, hati-hati, gunakan dengan baik karena keadaan ini tidak berlangsung dalam 1 bulan, 2 bulan. Saudara-saudara, dan saya atas nama dia bilang ini, terima kasih loh. Orangnya bilang supaya saya menyampaikan ucapan terima kasih. Boleh enggak saya kasih nomor Anda kepada dia? Supaya dia bisa ngomong terima kasih. Boleh Pak, udah. Langsung terima kasih. Selain saya ngomong terima kasih. Apakah saya kecipratan? Enggak. Tapi saya merasa saya harus mampu mengelola apa yang saya punya. Resource, sumber daya, sumber finansial teman-teman yang saya punya. Supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kalau saya bilang gini, kami kasih saya dong. Kok sana terus yang dilihat, sini enggak dilihat. Maka saudara-saudara, saya akan selalu berkata kurang. Dan supaya saudara paham bahwa apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dalam hidup saya hampir setiap hari kemurahan demi kemurahan Tuhan berlangsung dalam hidup saya. Dan kalau ada hamba Tuhan yang kirim surat ke saya kemarin, itu suratnya masih ada. Belum saya follow up.
nggak ada kolekte, nggak ada perpuluhan, ngomong kayak begitu, lalu diedarkan surat kemana-mana. Saudara-saudara, memang orang akan bilang begini yang sinis, emang lu aja nggak ada kolekte sama perpuluhan, emang lu aja yang nggak ada pelayanan keluar. Tapi saya bilang dalam hati saya, ini orang membutuhkan pertolongan. Kalau nggak mungkin membutuhkan pertolongan, nggak mungkin dia menghubungi orang lain, sebab itu menyangkut harga diri. Orang itu saudara-saudara ketika dapat 10% untuk Tuhan komplain. Tapi nggak pernah mampu untuk mengelola 90% yang dia punya. Makanya ketika pandemik terjadi banyak orang gelagapan. Banyak orang kehilangan pegangan apa yang harus dilakukan. Karena waktu surplus 90% itu tidak pernah berbekas di tangannya. Boro-boro mengelola yang 90%, yang 10% aja nggak diberikan kepada Tuhan. Maka orang yang nggak mampu mengelola uang yang dia dapat, nggak akan pernah bisa berkata cukup. Kata cukup yang Tuhan mau adalah supaya setiap kita belajar mengelolanya. Mari saya ajak saudara orang yang selalu bilang cukup-cukup nggak kurang, nggak cukup, kurang terus, apa yang terjadi? Saya mau saudara ngelihat 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ini masih ada beberapa Pak. Oke. Tetapi mereka yang ingin kaya, yang selalu bilang nggak cukup-cukup, tapi selalu ujungnya menjadi kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang itu kalau mampu mengelola yang 90%, terhindar dari berbagai-bagai duka, saudara. Saya tolong tanya, kalau saudara dapat dalam 1 bulan sekian X, yang 10% diberikan enggak kepada Tuhan untuk mentaati firman-Nya? Yang kedua, bagaimana yang 90% di tangan saudara? Karena kemampuan saudara mengelola yang 90% itu menentukan bagaimana saudara memberikan yang 10% yang lebih besar di waktu yang akan datang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau cerita sedikit supaya saudara paham. Waktu saya sekolah di Amerika, di Cleveland, di Church of God, saya mendapatkan beasiswa penuh dari sekolah di Amerika. Ya makannya, ya sekolahnya, ya uang jajannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya 1 bulan itu dapat $125. Cukup nggak cukup $125 buat makan, buat beli buku, ya $125. Padahal rata-rata hidup di Amerika, kalau orang kayak saya sekolah di sana, itu setidak-tidaknya $2.000. Dan saya dari dunia ketiga tahun 90-an itu $125. Orang lain hidupnya 1.500 paling rendah. Saya 125, 10%-nya. Jadi kalau orang jalan-jalan saya ada di rumah aja. Tahu diri 125, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, 125. Pengeluarannya apa? Kolektor, perpuluhan, dan untuk makan supaya cukup 1 bulan. Orang lain makan steak, saya cukup makan telur rebus, gitu. Sama wortel, sama lain-lain. Yang penting hidup cukup. Tidak kalah pinter sama orang Amerika, gitu dalam arti saya. Yang penting cukup. Cukup nilai A minus cukup, gitu. Gak usah sampai A plus. Saudara-saudara, setelah
sekian lama ada hari yang namanya Thanksgiving Day. Acara di mana semua orang itu mengucap syukur kepada Tuhan, Thanksgiving Day, dan ingin berbuat sesuatu kepada orang asing. Ada teman saya yang pekerjaan sehari-harinya sebagai detektif di Amerika. Saya nggak tahu sih kalau dia itu detektif. Sebab kalau sudah di kampus itu sama rata. Mau detektif, mau apa, semuanya nggak kelihatan. Yang penting kita sekolah, studi, dan guyon selesainya. Gurau satu dengan yang lain, ketawa satu dengan yang lain. Ketika jam istirahat dia bilang begini sama saya. Henoh, kamu sudah ada acara nggak Thanksgiving Day? Oh enggak. Boleh nggak kalau kamu saya undang makan di rumah saya? Oh mau. Dalam hati saya pucuk dicinta ulam tiba. Habis gak ada kenalan siapa-siapa, ada orang yang mau ngundang ke rumahnya, kan terima kasih. Saya akan jemput kamu jam sekian. Terima kasih. Belum dijemput saya sudah solek, saudara. Saking saya di sana nggak ada salon. Gitu. Nah saudara-saudara, saya sudah siap-siap semuanya. Pokoknya siap dah makan. Gitu. Sebab Thanksgiving Day sama dengan makan kalkun. Siap saya, sudah sampai di sana dan kemudian saya disambut sama istrinya dan anaknya, dan mereka senang sekali. Dia tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Ngobrol sana sini. Indonesia sudah ada mobil enggak? Menghina enggak saudara? Tahun 90 dikira Indonesia itu masih hutan lebat kali ya saudara. Jadi ditanyanya itu pertanyaan-pertanyaan aneh, sudah ada mobil enggak? Gitu. Dan saya bilang, ya adalah. Masa kamu aja yang punya mobil di Amerika? Ya adalah. Udah, kemudian ketika ada orang lain lagi yang mau ditunggu, detektif ini sama istrinya menghadap saya dan dengan sangat hati-hati dia bilang begini, Henoh, kami dapat gaji tidak berlebih-lebih sebagai seorang polisi detektif. Hidup kami selalu pas. Tapi hari ini saya sudah rundingan sama istri, mau kasih hadiah kamu. Kami enggak berlebih loh. Saya mau kasih hadiah kamu, telepon ke Indonesia 4 menit. Gitu. Sebagai hadiah kami untuk kamu. Karena kami bisa merasakan betapa kamu akan rindu sama keluarga di Indonesia. Dan kami merasakan bahwa kamu pasti punya perasaan macam-macam di Amerika dan tidak ada orang yang kasih peduli. Dan pada hari ini kami mau bikin kejutan. Mau kasih kamu telepon 4 menit ke Indonesia menyampaikan sesuatu. Supaya kamu pada hari yang penuh sukacita ini kamu juga bisa menikmati. Saudara-saudara ketika dia ngomong gitu air mata saya meleleh loh. Istrinya ikut meleleh juga. Memang nangis itu nular. Dia nangis istrinya juga. Sebab dia berbilang begini. Sebab untuk telepon $4 itu kami harus menyisihkan beberapa lama supaya kami bisa tidak sampai kekurangan. Tapi kami bisa memberi. Jadi untuk bisa memberi 4 menit telepon di Amerika Indonesia, dia harus beberapa hari itu sudah mulai mengurangi jatah makan baksonya. Ini istilah saya gitu. Kalau biasanya 1 porsi, setiap kali makan jadi setengah porsi. Gitu. Makan bakmi 1 piring, dikurangi 1 piring untuk 1 keluarga. Demi apa? Demi supaya saya bisa telepon 4 menit ke Indonesia. Dan setelah saya mau mengangkat telepon, istrinya ngobrol lagi sama suaminya. Ya ini saya terjemahkan, nanti saudara bingung kalau saya ngomong pakai bahasa roh. Dia bilang begini, rasanya 4 menit kurang nih. Masa sudah lama enggak telepon keluarga 4 menit. Lalu bagaimana kalau kita potong lagi apa yang kita punya, supaya dia bisa telepon 10 menit. Dia bilang, oke kita sudah rundingan, kamu boleh telepon 10 menit. Silahkan pakai telepon kita. Saudara-saudara, ternyata orang yang dalam kondisi enggak berlebih-lebih amat, mampu saudara. Orang itu kalau cinta uang, punya berapa aja, selalu ngomong kurang. Tapi kalau orang mampu mengelolanya, selalu bilang ini, cukup.
Setuju nggak? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak semua orang Amerika itu kaya raya. Tidak semua orang Amerika itu orang yang punya. Hampir rata-rata orang Amerika itu orang yang kebanyakan seperti kita. Nggak punya rumah, nggak punya mobil. Mereka cuma kontrak, ngekos. Dan orang-orang yang seperti itu, yang hidupnya ngepas itu, ternyata masih mampu berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia mampu mengelola yang 90% yang ada di tangannya. Sehingga berkata cukup. Yang ketiga, terakhir. Kenapa Tuhan perintahkan kita berkata cukup dalam hidup ini? Karena Allah mau kita hanya mengabdi kepada Allah saja. Orang itu kalau sudah bilang kurang terus, dia akan berubah bukan menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba uang akhirnya. Mari kita baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, kalau kita selalu merasa tidak cukup, cepat atau lambat kita akan menjadi hamba uang. Uang yang akan mendikte kita sampai akhirnya kita menjadi hambanya. Uang itu penting. Siapa bilang uang tidak penting? Tetapi kalau kita selalu memandang kurang, kita akan terus-menerus pada akhirnya menjadi hamba uang. Kita nggak pernah berhenti untuk berkata cukup. Kalau memang benar-benar dalam hidup ini kita merasa kurang, kita boleh datang kepada Tuhan untuk membicarakan apa ketidakcukupan dalam hidup ini. Dan mulai mencari alternatif tambahan income. Kalau kita kekurangan, jangan sampai kita selalu berpikir menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam dalam hidup ini. Karena kita mengalami kekurangan. Berapa banyak orang itu mengalami kekurangan, bukan membicarakan kepada Tuhan, tapi mencari kambing hitam. Ini karena pemerintah nggak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Ini karena bapak dan ibuku tidak pernah ngasih warisan. Ini karena familiku yang kaya tidak memberikan sumbangan. Bukan salah orang lain tidak mau membantu kita. Sebab tidak ada satu orang pun yang mau dibebani hidupnya oleh kehidupan kita. Sebab dia sendiri juga punya beban. Sedapat mungkin jangan jadi beban bagi orang lain. Karena tidak ada satupun orang mau dibebani dengan hidup kita. Bayangkan kalau orang tiba-tiba minta 100% dalam hidupnya supaya kita yang mikul. Kita yang menanggung. Gak ada yang mau. Bukan salah orang kaya di gereja. Mengapa mereka tidak mau membantu kita? Jangan cari salah kambing hitam. Itu orang kaya-kaya, hatinya tertutup buat kita. Tidak usah ngomong gitu. Sebab engkau seandainya jadi kaya sekalipun, jadi punya uang banyak pun, engkau juga nggak mau diperlakukan seperti itu. Jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan orang. Saya mau bilang, Allah mau kita hanya mengabdi, menghamba kepada Allah saja dalam perkara apa saja. Andalkan Tuhan, jangan andalkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Engkau boleh datang kepada Tuhan dan membicarakan kekurangan. Apa yang menyebabkan hidupmu nggak cukup. Supaya Tuhan buka jalan dan tambah income dalam hidup ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap hari lepas hari, saya sekeluarga selalu bilang, hidup kita pasti dipelihara. Sebab saya dulu jadi pendeta, bukan karena cita-cita, karena Tuhan yang panggil.
Waktu saya menikah, istri saya bilang begini, kamu jangan jadi pendeta, saya nggak siap menikah dengan pendeta. Waduh, orang yang saya cintai bilang begitu. Tapi Tuhan memanggil saya jadi pendeta. Dia bilang, saya nggak siap. Bukan karena saya takut uang, nggak cukup. Saya takut dibicarakan sama orang satu gereja. Nanti kalau pakai lipstick dibilang, waduh pendeta, ibu gembalanya sangat dandan gitu. Kalau nanti pakai baju selalu dikomen. Dan saya khawatir itu terjadi dan saya nggak siap katanya. Saya nggak mau kalau jadi pendeta kamu. Saya mau kamu jadi aktivis gak apa-apa. Asal bukan gembala sidang, asal bukan pendeta. Dan hari ini dia bilang begini, saya bersyukur hidup menjadi istri hamba Tuhan. Karena hidup jadi istri hamba Tuhan, Tuhan, dicintai jemaat. Dan hari ini saya bilang, tak henti-hentinya Tuhan pelihara, karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cukup itu bukan bicara soal angka, tapi cukup itu bicara masalah kepuasan hati. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka hidupmu selalu cukup. Halo? Setuju saudara? Belajarlah mengandalkan Tuhan. Anak saya tahun ini yang SD masuk SMP. Tapi bayar uang sekolahnya bukan tahun ini, tahun lalu. Dan tahun lalu kami mengalami yang namanya sebuah musibah. Musibah apa? Rumah yang 23 tahun kami tempati luasnya 450 meter persegi. Harus kami lepaskan, bukan karena kalah judi, bukan karena utangnya banyak. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan dari saya. Dan saya harus berkata, ini karena masalah keluarga, silahkan diambil. Terus saya pindah kemana? Pindah ke rumah baru. Tuhan sediakan rumah baru. Milik sendiri, enggak miliknya orang. Jadi gimana di sana? Kontrak. Jadi kami yang punya tabungan semuanya keluar nih uang. Tapi pada hari yang sama, anak saya harus bayar uang sekolah untuk masuk dari SD ke SMP. Saya bilang begini, ya enggak cukup. Maka sekeluarga kami berdoa. Saya ngomong gini bukan karena kekurangan. Saya ngomong begini untuk mengatakan bahwa Tuhan itu dapat diandalkan. Orang harus belajar berkata cukup. Saya berdoa, istri, anak semuanya berdoa. Kita berdoa supaya anak kita bisa sekolah ke SMP. Ini sebetulnya uang kecil. Tapi karena ada kasus jadi kita mengalami kesulitan. Oke. Doa. Saudara tahu, ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Sebab firman Tuhan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika saya mengandalkan Tuhan, sekeluarga mengandalkan Tuhan. Gak ada angin, gak ada hujan, ada orang telepon saya. Pastor, bukan jemaat nih. Saya banyak diberkati melalui banyak orang yang bukan anggota jemaat. Pastor, panggil saya pastor, padahal saya pendeta. Kalau saya pastor kan nggak boleh kawin, anak saya 3. Pastor, bolehkah kami mengetahui rekeningnya pastor? Saya sudah bilang sama saudara, orang itu kalau kekurangan cepat mengasihkan nomor rekening. Saudara. Saya bilang boleh dong, boleh tahu kenapa. Ini perempuan yang sangat terhormat di kota ini. Ibu menanyakan nomor rekening saya. Saya disuruh Tuhan untuk memberkati Bapak. Boleh Bu? Kalau Tuhan yang suruh saya kasih, saya terima. Saya kasih. Hari Sabtu saya kasih, Senin ada uang masuk. Saya nggak tahu ini dari siapa, karena no name. Tapi saya bilang gini dalam hati sama istri, ini nggak ada orang yang tanya nomor rekening kecuali dia, jadi mungkin dari dia. Kemudian sudah uang masuk, beberapa hari lagi masuk lagi uang, no name lagi. Jadi 2 kali uang masuk. Lalu saya bilang, cukup nggak ini untuk uang sekolah? Cukup dah. Ngomong sama istri saya, cukup nggak nih? Cukup.
Ternyata orang yang sama disuruh kirim 2 kali sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati hidupnya. Saya nggak ngomong sama family, saya nggak ngomong sama Pak Lukas, Brur, tolonglah kita sama-sama satu pelayanan. Saudara-saudara, yang kayak begitu, itu namanya tidak etis. Kalau kita sama-sama adalah hamba Tuhan, biar Tuhan yang mencukupi hidup kita. Kalau kita sama-sama anak Tuhan, biar Bapakmu di sorga yang tanggung jawab terhadap kehidupanmu. Halo? Iya. Saudara kira pandemi 3 bulan ini tidak menguji iman siapa saja termasuk iman pendeta. Hanya ada pendeta yang berani ngomong, ada pendeta yang nggak ngomong. Dan saya harus bilang, hidup saya dipelihara Tuhan. Lihat seger buger, tidak berkurang 1 gram pun dalam hidup saya. Gitu. Haleluya. Iya. Berikan sukacita, tepuk tangan yang meriah. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi majikan yang kejam. Kalau orang terus menerus didikte dengan uang, kurang. Gak cukup. Maka satu hari engkau akan menjadi hamba uang. Bukan uang yang menjadi hambamu. Kalau kamu menjadi hamba uang, kamu akan dipaksa kerja, lari, cari uang. Tapi kalau kamu adalah majikannya uang, uang akan nyari kamu. Engkau akan dipelihara. Kemanapun Tuhan cukupi. Dan itu yang saya rasakan hari-hari belakang ini. Sampai saya sekeluarga dan anak-anak saya kumpulkan. Kamu tahu nggak? Orang lain banyak kekurangan. Orang lain tanya saya terus. Pak, nomor rekeningnya berapa? Saya mau memberkati Bapak. Pak, nomor rekening. Hampir setiap minggu ada orang tanya begitu. Coba lihat wajah saya baik-baik. Ada tanda-tanda melarat nggak, saudara? Kenapa ada orang selalu bilang, Pak, saya mau kirim berkat. Saya ngomong gini bukan untuk pamer. Saya ngomong gini untuk mengatakan bahwa dia, Tuhan, dapat diandalkan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Saya minta worship leader, pemain musik bisa kembali menempati posisinya masing-masing. Pilih satu lagu. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam. Lebih lagi katakan, aku mengandalkan Engkau. Semua mengangkat tangan, semua memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang seperti sekarang ini, hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Siapapun saudara yang hari ini mengikuti ibadah ini, biarlah engkau hanya memandang kepada Tuhan. Engkau melihat kepada Tuhan. Engkau mengandalkan Tuhan. Engkau memegang firman-Nya. Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Haleluya. Aku mengandalkan
Dialah Allah melawan. Allah melawat hidupmu. Allah memelihara keadaanmu. Allah membuka jalan untuk setiap apa yang sedang kau hadapi. Allah memberikan penghiburan. Allah memberikan pengharapan. Yesus menolong saudara. Haleluya. Yesus memelihara kita. Menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Bahkan dalam pandemik ini segala sesuatu Allah mengerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yes. Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan khusus untuk orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Sebab di tengah-tengah keadaan ini, mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Iman kami hanya memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber pengharapan, sumber berkat, sumber pertolongan. Dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Yes. Engkau memberkati hidup setiap kami. Engkau baik dan Engkau mencintai kami. Berkati setiap tangan yang diangkat. Amin. Yes, Lord. Biarlah kemurahan demi kemurahan Tuhan tercurah. Amin. Kebaikan demi kebaikan dilimpahkan. Amin. Dan tidak ada satupun yang setelah ibadah ini selesai kehilangan lawatan dan jamaah. Yes. Amin. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak akan membiarkan. Allahmu hidup, Yesus namanya. Dia dapat diandalkan, sebab Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau terus menjamah dan bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan. Bangga punya Tuhan, sedahsyat Engkau. Amin. Yang mengasihi kami, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami. Amin. Apalah ya lagi lainnya kalau nyawa saja Engkau berikan karena Amin. mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Gembala Sidang, Bapak Pendeta Lukas. Amin. Berkati keluarganya, berkati Amin. hidupnya. Yes. Kemurahan demi kemurahan Tuhan Amin. ada dalam hidupnya. Amin. Ada dalam pelayanannya. Ada dalam seluruh tim penggembalaan yang ada di tempat Amin. ini. Semua yang melayani di tempat ini tak kekurangan. Sebab yang dilayani Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan yang selalu terbukti Amin. kebenarannya. Amin. Tuhan berkati jemaat Amin. yang setia, Yes. dipelihara, Amin. yang taat, tak kekurangan makan dan minum. Amin. Dijauhkan dari segala yang jahat. Yes. Dijauhkan dari virus. Yes. Dijauhkan dari segala macam sakit Amin. penyakit. Engkau aman di tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan saat ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari andalkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yes. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan multimedia. Shalom, berikut informasi kegiatan GBI Goshen Blessing dalam sepekan. Ibadah Raya Minggu GBI Goshen Blessing dialihkan menjadi ibadah online yang dapat diakses melalui channel YouTube GBI Goshen Blessing di jam-jam berikut.
Ibadah pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul setengah 12 siang, dan ibadah keempat pukul 5 sore. Saudara yang terkasih, mari ikutilah ibadah talk show live streaming GBI Goshen Blessing yang diadakan pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Henok Wilianto MA MTH dengan tema "Cukup itu berapa?" yang dapat diakses melalui channel YouTube GBI Goshen Blessing. Tuhan berjanji, "Aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan." Terimalah pemulihan kesehatan, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dalam ibadah pemulihan pondok Daud secara online yang akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno beserta hamba-hamba Tuhan yang dapat diakses melalui channel YouTube GBI Goshen Blessing. Gereja GBI Goshen Blessing menyediakan fasilitas scan persembahan online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia, dapat melakukan scan melalui QR Code yang tertera sebagai berikut: BCA, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan Go Mobile. Serta bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan persepuluhan dan diakonia secara langsung, dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan terima berkat Tuhan, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya, bagi Dia segala pujian dan hormat. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Berikan sore-sore bagi Dia, anak kita yang hidup, segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas terus sekarang. Mari saudara buka kedua tanganmu. Mari terima shalom. damai Mari terima damai sejahtera. sekarang dan Mari selalu. sekali lagi. Shalom, 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 damai Allah turun ke atas terus sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu seperti sungai.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah damai sejahtera dari Allah. Yes. Terimalah sukacita dari Allah. Yes. Kemenangan dari Allah. Yes. Kelimpahan. Yes. Keberhasilan. Yes. Kesehatan yang baik. Yes. Panjang umur. Yes. Mulai hari ini. Bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Katakan aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan kamu diberkati, kamu diberkati,